Saya Kristiani Kabelia, saya kelas 12 SMA, umur saya 17 tahun. Saya berasal dari gereja PPIK Jemaat Baitani Ansang. Shalom, saat ini kita akan mendengarkan renungan, namun sebelum itu terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada hari yang indah ini kami akan mendengarkan renungan. Kiranya ya Bapa, Engkau memberkati kami, biarlah renungan ini boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baiklah, saya akan mengangkat nats dari Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Dan tema yang akan saya angkat pada hari ini ialah diberkati untuk menjadi berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rasa-rasanya tidak ada orang yang mau pergi kemana tanpa tujuan yang jelas. Namun, Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa hal yang sulit dipercayai ini pernah terjadi dalam kehidupan orang pilihan Allah ketika itu. Siapakah dia? Dia adalah Abram. Abram semula tinggal di Ur Kasdim, sebuah kota sebagai pusat penyembahan berhala, yakni dewa bulan ketika itu. Ayah Abraham, yakni Terah, membawa keluarganya pindah ke Haran, yang merupakan kota perdagangan. Lihat ayat 5, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, sampai akhirnya Terah orang tua Abram meninggal di Haran. Saudara-saudari sekalian, melihat fakta sejarah Alkitab barusan, sebenarnya sangat aneh bila Abram mau pergi dan meninggalkan kenyamanannya. Namun, itulah panggilan Allah bagi Abram. Tentunya ada upah yang akan diterima Abram karena ia telah mengikuti arahan dari Allah. Apakah upahnya? Upahnya ialah hidupnya dan keluarganya diberkati Allah. Melalui kisah dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3 ini, kita dapat belajar mengenai apa maksud Tuhan dengan berkat-Nya dalam kehidupan orang Kristen. Sehingga kita sebagai orang Kristen masa kini dapat menyatakan dan membagikan berkat Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu bagaimanakah caranya? Yang pertama, adanya ketaatan dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-2a. Saudaraku sekalian, orang Kristen telah dipanggil Tuhan ke dalam dunia ini untuk melayani dan memuliakan Dia sesuai dengan talenta dan karunia yang telah diberikannya kepadanya. Panggilan Tuhan menuntut ketaatan dari yang dipanggilnya, sama seperti kepada Abram. Tuhan menuntut ketaatan dari kita. Ketaatan yang di dalamnya ada kerelaan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Marilah kita tingkatkan ketaatan kita kepada Tuhan. Yang kedua, jadilah berkat dalam Kejadian pasal 12 ayat 12-3. Fokus Abram bukan kepada janji berkat Tuhan, tetapi kepada perintah untuk pergi dan menjadi berkat. Dengan kata lain, tujuan berkat Tuhan adalah untuk menjadi berkat bagi yang lain. Adapun berkat itu sendiri bukan semata-mata berkat jasmani, tetapi juga berkat rohani. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 3b. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulan dan penerapan dari renungan ini, saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya yang menjadi fokus Abram pada waktu itu ialah bagaimana ia dapat menghadirkan berkat Tuhan yang telah ia terima kepada orang-orang di sekitarnya. Itulah juga yang seharusnya menjadi fokus orang Kristen dengan berkat Tuhan. Memang melalui ketaatan kita, Tuhan akan memberkati kita, tetapi tidak berhenti sampai diberkati saja. Tuhan menuntut dari kita untuk kita dapat menjadi berkat dan saluran berkat bagi orang lain. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa atas firman yang telah kami dengar. Biarlah firman ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami dan boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.